Tapi poin saya itu kemudian adalah ketika misalnya wisatawan itu menurun, lokal maupun internasional, ini ada kesempatan bagi destinasi untuk berbenah, ya kan? Dia konsolidasi untuk memperbaiki dan karena destinasi kita itu juga perlu istirahat sebenarnya. Jangan-jangan ini petunjuk juga dari atas sana itu mengatakan bahwa istirahat sih, biar ditata gini, ini dibenahi dan sebagainya ya. Nah ini sebenarnya peluang untuk kita untuk membenahi destinasi kita supaya semakin kompetitif. Halo kawan UGM, berjumpa dengan saya Anindya Ayu Kriserwina di UGM Podcast episode kali ini membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pariwisata khususnya di Indonesia. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Janianton Damanik. Kabar baik, Prof? Ya, alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Kalau begitu langsung saja, karena baru saja 11 Maret 2020 WHO akhirnya menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemik global akhirnya. Dan kalau ngomong-ngomong mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia, ini mungkin sudah cukup terasa ya, Prof? Ya, betul. Baik dari dampaknya mengenai jumlah wisatawannya dan juga jumlah pendapatan dari pariwisata tersebut. Dan kira-kira ketika epidemik ini masuk ke Indonesia, lalu apa dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh oknum pariwisata yang ada di Indonesia? Ya baik Mbak Anin, jadi yang pertama kita sudah tahu ketika China terutama sebagai salah satu sumber wisatawan di Indonesia atau di dunia bahkan ya sebenarnya itu kan kita sudah blokade, tidak ada penerbangan dari sana ke Indonesia atau dari sini barangkali juga ke Indonesia. Itu jelas drastis, tetapi jangan dilihat hanya dari wisatawan dari China-nya, tapi juga itu efek itu berantai. Ketika orang tidak mau datang ke Indonesia lewat dari China, orang yang lain juga berpikir something wrong di Indonesia, kan begitu ya. Nah, kemudian kelihatan sekali drastis penurunan penurunan jumlah wisatawan. Sampai sekarang kita belum ada data yang akurat itu, tetapi semua dari pelaku-pelaku pariwisata sudah mengeluh. Misalnya Bali sebagai destinasi pariwisata primer itu sudah katakan, waduh ini sudah lengang, ini udah kosong ini dan seterusnya. Semua orang sangat waspada dengan COVID-19 ini, sehingga pariwisata itu jelas ada beberapa kita lihat juga sudah mulai merumahkan sebagian karyawan karena tidak bisa membiayai operational cost dan sebagainya. Nah ini jelas terasa sekali sampai sekarang, dan kita juga pergerakan wisatawan domestik itu sudah mulai terbatas gitu ya, pesawat-pesawat sudah mulai kosong gitu. Dan mulai banyak diskon juga ya Bro. Ya, karena orang kan ya gimana namanya ya, itu wabah dan high risk sebenarnya itu, jadi orang memilih untuk wait and see. Kira-kira menurut Prof. Anton sendiri sudah seluas apa wabah ini ada di Indonesia, dan kira-kira destinasi pariwisata mana saja yang mungkin bisa dibilang terkena dampak yang lebih cukup besar ya daripada destinasi wisata yang lainnya? Ya, yang pertama tentu saja Bali. Bali sebagai destinasi wisata primer, ya toh. Itu dan saya dapat informasi dari beberapa teman-teman di sana ya, itu terasa nggak perlu diekspos dah gitu. Pokoknya nyata banget gitu, itu satu. Yang kedua tentu saja destinasi-destinasi yang mungkin Jogja juga gitu, tetapi puji Tuhan ini tidak ada di sini insiden COVID-19, sehingga itu membuat confidence orang untuk datang ke Jogja. Nah, bagaimana sebenarnya kita memaintain ini, menjaga ini supaya pertama ya dari perlindungan kesehatan itu harus primer, harus utama, sehingga tidak ada insiden seperti itu. Itu satu, supaya orang datang ke satu tempat itu, oke, saya ke Jogja misalnya karena di sana belum ada. Tapi yang mau saya katakan adalah masih banyak sekali destinasi kita itu yang sangat-sangat indah gitu. Nah, pengaturannya adalah bagaimana caranya supaya misalnya kalau turis internasional itu datang itu misalnya tidak harus lewat Bali. Betul. Ya kan? Bisa saja kita ada berapa pintu masuk internasional ya, kalau tidak harus dari Bali, bisa saja dari yang lain-lain.
Kemarin menarik misalnya di Lombok itu kapal itu bisa kapal pesiar itu bisa kirim atau bawa wisatawan itu fine saja gitu. Nah, yang hal seperti ini yang dilakukan. Jadi Raja Ampat, Labuan Bajo ya, beberapa diantaranya ya yang bisa menjadi pintu utama masuk. Yang mau kita katakan adalah jelas ada penurunan. Ya, orang masih tetap keep wait and see, tetapi tidak berarti kita diam. Kita cari solusi yang lain dengan menambah pintu-pintu masuk yang lebih aksesibel bagi turis atau wisatawan mancanegara. Dan kita juga wisatawan lokal gitu. Sebentar lagi kita sudah harus misalnya sebentar lagi puasa, ya toh? Nah, kemudian setelah itu pasti pergerakan orang akan ramai. Nah, ya itu kan harus bisa dialihkan, difasilitasi untuk bagaimana agar pergerakan orang itu ke tempat-tempat yang selama ini masih belum terkunjungi, destinasi yang terkunjungi. Ini satu cara untuk saya katakan ya prekonsolidasi ya, untuk tetap membuat destinasi kita itu aman dikunjungi dan orang juga tertarik ke sana. Baik Prof. Anton, kira-kira seberapa lama dampak dari COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia dan juga kira-kira bagaimana peluang recovery-nya? Saya tidak tahu, tapi kalau kita lihat kemarin itu saya lupa sekitar 6 bulan itu SARS kurang lebih 6 bulan lebih ya. SARS itu efeknya apa? Tapi beda dengan SARS penyebarannya ini lebih luas, Mbak. Kalau SARS dulu kan tidak hanya di Asia kurang lebih ya. Ini sekarang Eropa gitu. Dan mungkin juga nanti di tempat lain di Amerika Latin, saya nggak tahu. Nah, artinya kalau semakin luas penyebarannya pasti lebih lama masa penyebaran itu pasti lama. Tapi kita tidak bisa memprediksi itu seberapa lama, termasuk juga di Indonesia. Nah, yang bisa kita katakan semakin protektif kita dengan Indonesia, dengan negeri kita itu misalnya tadi membatasi orang datang dari sumber-sumber penularan misalnya loh, sambil kita juga recovery kita dari dalam negeri yang sudah terkena itu bisa misalnya direduksi, langsung ada respon yang solutif untuk itu misalnya, itu akan semakin berkurang. Saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu berapa lama, tetapi poin saya itu kemudian adalah ketika misalnya wisatawan itu menurun, lokal maupun internasional, ini ada kesempatan bagi destinasi untuk berbenah, ya kan? Dia konsolidasi untuk memperbaiki, dan karena destinasi kita itu juga perlu istirahat sebenarnya. Jangan-jangan ini petunjuk juga dari atas sana itu mengatakan bahwa istirahat sih, biar ditata gini, ini dibenahi dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya peluang untuk kita untuk membenahi destinasi kita supaya semakin kompetitif, sehingga nanti setelah wabah ini mereda gitu atau bahkan pulih total, itu kita sudah nyaman ya. Destinasi kita itu sudah welcome bagi wisatawan gitu. Dan tentu sudah lebih baik ya Prof ya. Persis. Kita berharap semoga lebih cepat, lebih baik begitu Prof ya. Tapi kita akan membicarakan mengenai sikap dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggapi dampak COVID-19 ini terhadap pariwisata. Kita beruntung karena Indonesia belum sempat lockdown sampai saat ini. Dan kira-kira apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ya, saya kira yang pertama itu ini kan tidak urusan, jadi pariwisata itu kan kena impact-nya gitu ya, dan sedangkan COVID itu sendiri urusan yang lain sebenarnya gitu, atau itu adalah penyebab. Jadi yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dengan menghentikan penerbangan dari China misalnya ke Indonesia itu sangat strategis, itu sangat tepat. Kesannya memang seolah-olah kita memblokade, ya, tapi apapun namanya, dimanapun, di negeri manapun, atas nama keselamatan negara itu ya tindakan itu harus diambil gitu. Tapi itu kan sifatnya sementara dan semua orang sadar, nggak ada yang protes dengan itu. Saya kira China juga tidak melakukan protes berlebihan dengan itu. Itu satu tindakan yang sangat protektif. Yang kedua adalah mencoba ini pariwisata itu image, ya. Ketika kita menyediakan sebuah layanan yang safety dan security-nya itu dilihat oleh wisatawan itu bagus,
mereka sangat percaya bahwa ini akan bisa ditangani gitu. Dan itu positive image untuk sebuah destinasi. Sehingga kalau kita misalnya gini, katakan dari kasus yang terdampak itu, yang korban itu bisa kita pulihkan misalnya, ternyata the first one di dunia ini yang bisa sembuh korban itu di Indonesia. Wah, itu dahsyat banget tuh. Gitu. Ya kan? Jadi misalnya perlu penanganan yang saya katakan itu bisa menjadi spektakuler bagi dunia, sehingga meyakinkan wisatawan kita itu bahwa pemerintah Indonesia itu capable untuk menghandle ini. Ini sebenarnya pertarungan antar negara gitu, ya. China tidak bisa melakukan itu, dan celakanya gitu. Mohon maaf ini celakanya di medsos itu selalu saja China sudah menemukan ini, bla 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 gitu. Tapi tidak pernah kita benar-benar diyakinkan gimana sih cara menurunkannya gitu loh. Mau menyembuhkan orang yang total itu toh. Mestinya kita juga, ya, selain kebijakan pemerintah yang tadi memberikan proteksi tadi itu, ya media kita juga positive thinking gitu loh. Ini loh, pemerintah sudah melakukan begini, ya, yang dulunya itu sekian orang yang terkena, sekian berkurang nih sekarang, tinggal sekian orang. Ini mestinya diberitakan, dan bukan hanya dalam negeri. Kalau perlu masukkan ke media yang lain. Evidence seperti itu atau kasus-kasus seperti itu bisa menciptakan kenyamanan, keamanan, ketenangan bagi wisatawan yang mau datang ke Indonesia. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan juga di level pemerintah. Jadi komunikasi kepada dunia luar bahwa we are very safe. Dan itu mungkin salah satu dari strategi yang dilakukan dari pemerintah untuk sedikit meredakan kabar mengenai wabahnya COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia. Dan apakah efektif, Prof, dari travel influencer ini untuk menstimulasi adanya wisatawan yang datang baik dari mancanegara maupun wisatawan domestik untuk kembali berwisata di destinasi wisata di Indonesia? Di Indonesia. Baik, pertanyaannya menarik, Mbak. Namanya travel influencer itu kira-kira gini, orang-orang yang punya reputasi untuk berwisata di berbagai negara atau berbagai destinasi pariwisata, kemudian dia mencoba mengunjungi destinasi yang lain dengan maksud supaya followersnya itu tertarik, di sana bagus dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu makna travel influencer. Tetapi begini, ada orang yang tertarik memang kalau travel influencer digunakan, tetapi itu harus dalam situasi yang normal. Misalnya, kita tidak tahu bagaimana entah di pedalaman Kalimantan sana ada sesuatu yang menarik, kemudian datang travel influencer ke sana, kemudian mengatakan, waduh hebat ya, waduh ayo ke sana gitu. Nah itu normal kondisi normal. Tapi kondisi yang abnormal seperti wabah yang ada sekarang ini, mungkin travel influencer tidak begitu efektif. Dia bisa efektif kalau bisa misalnya mengunjungi destinasi-destinasi yang tidak terkena dampak itu. Katakan sekarang Bali kena, katakan misalnya ya. Nah mungkin travel influencer nggak bisa berpengaruh di sana. Ayo ke Bali, aman di sini. Padahal orang sudah tahu di sana ada penyebaran COVID-19 misalnya. Tapi kalau dia ke Raja Ampat, ya tahu, dia pergi ke Bunaken, dia pergi ke Derawan dan sebagainya, Nias dan sebagainya. Kita masih punya banyak sekali destinasi-destinasi yang menarik yang harusnya itu menjadi alternatif dibandingkan dengan destinasi primer yang saya sebutkan tadi. Hanya untuk menjaga jangan sampai orang berbondong-bondong ke tempat yang sudah terinfeksi gitu ya. Jadi travel influencer itu diarahkannya ke sana. Jangan ke tempat yang sudah terinfeksi gitu. Enggak efektif. Menurut saya enggak efektif.
Gitu. Baik, kalau begitu Prof. Anton, untuk mewabahnya COVID-19 ini mungkin tidak hanya dari wisatawan saja yang takut ya Prof, tapi juga dari pelaku pariwisata. Misalkan katakanlah kalau misalkan kita mau berkunjung ke Malioboro, di sana ada banyak sekali pedagang, tentu pedagang juga merasa takut kalau misalkan nanti terkena wabahnya juga. Dan kira-kira bagaimana sih Prof? Ani juga pengen dengar respon dari industri pariwisata sendiri, apakah juga sebenarnya itu menutup diri atau sebenarnya juga membuka tapi walaupun dengan kekhawatiran dan keraguan-raguan begitu Bro? Ya pasti ada tetap kekhawatiran, ada tetap keraguan-raguan. Jadi begini Mbak Nin, pelaku industri itu kan sebenarnya yang dia pikirkan itu adalah bagaimana supaya orang datang beli jasa dia. Hotel laku, kemudian travel organizer organizer itu bisa tetap dapat customer, kan begitu. Tapi dengan situasi yang ada sekarang ini mereka juga sangat sadar bahwa itu ada tidak mudah mencapai seperti itu. Nah, yang mereka lakukan itu adalah kemudian memberikan keyakinan kepada customernya itu atau kepada wisatawan itu bahwa kami melakukan sesuatu yang terbaik. Contohnya ada satu, misalnya saya lupa di negara mana itu, saya lihat di media itu hotel itu selalu dibersihkan dengan alat pembersih. Saya tidak tahu apakah itu juga berlebihan, ya toh. Barangkali maksudnya untuk menunjukkan saya menyediakan jasa kepada Anda itu dengan tingkat safety yang prima misalnya, kan bisa seperti itu. Nah, boleh saja juga itu efektif bagi wisatawan yang mungkin secara psikologi itu dia itu tidak risk taker gitu. Ada orang yang risk taker kalau mengatakan misalnya, oke, Raja Ampat, saya nggak perlu dipromosikan, saya ke sana. Nah, di sana nggak ada COVID, pasti saya jamin itu. Ini orang yang sangat punya risk taker yang bagus gitu. Tapi kan ada juga orang yang tidak, penting banget dia itu sangat safety-nya itu benar-benar tinggi. Jadi orang di industri teman-teman industri itu juga sudah seperti saya katakan tadi sudah mengeluh. Ini kita turun benar. Jadi yang mereka lakukan untuk ini hanya menurut saya adalah bagaimana bekerja sama dengan secara berkolaborasi ya, dengan sistem dengan pentahelix ya. Dia media massa harus juga bekerja karena pelaku pariwisata itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia hanya bisa bekerja kalau disupport oleh media. Nah, kalau media kita selalu memberitakan sesuatu yang over atau hyper reality gitu ya mereka kelimpungan gitu. Mestinya proporsional saja. Oke, ada virus, ya, tapi harus juga di mana virus itu bagaimana. Misalnya Jogja ya, saya tidak yakin misalnya Jogja itu kan bukan Malioboro saja. Ada daerah lain yang barangkali juga tidak begitu ramai tapi juga eksotis juga. Nah, kenapa misalnya media harus berperan? Ayo Anda ke sini, ya ayo Anda ke sini gitu. Tidak hanya di Malioboro numpuk gitu. Ya, with or without COVID-19 ya Malioboro pada musim ramai udah sumpah orang nggak begitu tertarik lagi ke sana. Tapi maksud saya adalah tidak dibebankan bahwa ada tour operator, ada travel organizer, ada hotel. Ya, tapi itu bukan juga, itu nggak fair juga diserahkan ke mereka, ya, untuk penanganannya itu. Yang bisa mereka lakukan, I serve you better, itu aja. Yang lain nggak bisa, gitu kan? Nah, jadi kolaborasi antar pemangku kepentingan itu sangat fundamental. Apakah pelaku-pelaku pariwisata di Indonesia juga ikut lesu dengan lesunya jumlah wisatawan yang ada di Indonesia saat ini, Prof? Sangat, ya pasti. Coba Anda bayangkan, kira-kira begini, seorang travel bureau misalnya, dia kan sudah di booking itu 3 bulan yang lalu. Ya, dia sudah bikin komitmen dengan hotel, bikin komitmen dengan fasilitas stakeholders yang lain. Dia sudah bikin komitmen. Nah, kemudian kan tiba-tiba batal turisnya datang, ya toh? Nah, Anda bisa bayangkan kerugiannya seberapa gitu. Hotel sudah menyediakan macam-macam,
karena pada hari ini harus ada ini, hari ini harus ada ini, hari tiba-tiba nggak datang gitu. Jadi tidak mudah mengatakan kalau dua tidak datang lalu persoalan selesai juga, karena efeknya itu sangat berantai. Jadi fakta realitasnya itu adalah bahwa pelaku pariwisata itu sekarang sedang lesu dan ya saya katakan kerugian besar. Seperti saya katakan tadi, ada beberapa hotel itu sudah mulai mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi jam kerja dan berdampak dan bahkan memberikan cuti, Prof. Iya, itu dia. Itu salah satu dampak yang nyata. Artinya kita tidak bisa lagi memberikan Anda gaji yang tapi Anda cuti sementara, kalau nanti situasi membaik Anda kita pakai lagi. Itu dampak nyata yang. Tapi kan konsekuensi yang lain kan banyak. Ya kan? Katakan misalnya hotel yang harus satu hari itu dia harus menyediakan sayur 50 kilo, misalnya, ya kan? Satu bulan itu udah berapa kintal. Nah, berarti petani kan nggak laku jualannya. Iya, nah, jadi dia efek berantainya begitu. Efek berantai. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk urusan industri saja, karena pariwisata itu mata rantainya itu sangat panjang. Jadi berefek pada kehilangan pendapatan di mata rantai yang panjang itu. Baik, untuk proyeksi daya saing pariwisata di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti apa, Prof? Oke, ini bicara daya saing Mbak Anin ya. Ini problem kembali kita, sesuatu yang berat. Jadi kira-kira begini, daya saing itu kira-kira begini, kenapa ya sih yang bisa kita andalkan dibandingkan yang negara lain yang tidak punya. Nah, yang kita dari berkali-kali analisis para ahli dan kita lihat dari publikasi lembaga internasional itu, kita yang unggul itu hanya di harga. Artinya harga kita itu murah. Iya kan? Nah, harga murah itu kemudian kita berharap kalau harga murah orang berdatangan gitu. Nah, karena kita pikir yang datang itu mahasiswa nggak punya uang gitu. Padahal sebenarnya kan tidak. Harga murah itu hanya salah satu saja. Yang paling penting itu adalah kemudahan, kenyamanan, keamanan, keselamatan. Gitu. Jadi kalau orang datang ke satu tempat, itu dia butuh bahwa di sana itu saya aman, saya nyaman. Itu yang utama. Jadi whatever you have, gitu ya, apapun pemandangan alam yang luar biasa, bla 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 bla, itu tidak serta-merta membuat orang datang kalau keamanan dia terancam. Nah, ini kan kita bisa pahami kedatangan ya. Wabah ini sekarang itu kan faktornya di situ. Saya nggak aman, saya nggak mau datang. Murah gimana juga nggak mau datang. Jangankan murah, gratis juga nggak mau. Kalau saya mengancam keamanan saya. Nah, kira-kira itu mindset di hampir di semua wisatawan. Nah, ke depan saya kira kita itu, kalau saya tidak salah, daya saing kita itu ada di nomor 40 kalau saya tidak salah ya. Sudah lumayan membaik. Tetapi ke depan tidak bisa mengandalkan harga. Kita harus infrastruktur, kita harus perbaiki, ya kan. Misalnya gini, contohnya di pariwisata sederhana sih sebenarnya ya, untuk para teman-teman semuanya. Kalau misalnya orang datang ke Indonesia atau orang siapapun yang datang ke Indonesia untuk liburan, dia harus berpikir, kalau saya bayar $1,000 saya dapat apa di sana? Kalau saya bayar $1,000 di negara lain, saya dapat apa? Lalu dia komparasi, bandingkan. Kalau ternyata saya bayar $1,000 di negara B, ya, lebih bagus saya ke sana aja. Gitu. Nah, apa artinya yang dia dapatkan? Experiences, pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa diperoleh lewat uniqueness-nya. Oh, ini saya nggak ada temukan di tempat lain. Borobudur hanya ada di Borobudur. Gitu. Komodo hanya ada di Indonesia. Betul. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya orang bisa memperoleh begitu banyak pengalaman dengan harga yang lebih relatif murah, atau orang bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman dengan harga yang lebih mahal sedikit? No problem gitu, ya kan? Nah, tetapi untuk mendapat pengalaman yang berharga itu yang fasilitas kita kurang, infrastruktur, ya kan? Nah, misalnya kalau orang datang ke Indonesia, Bali misalnya, atau Jogja misalnya, apa yang bisa saya dapatkan di Jogja selama 3 hari? Ya kan? Ya Borobudur 1,5 hari selesai, lalu ke keraton, bla bla bla, ya satu malam cukup. Gitu. Nah,
infrastruktur itu kita harus sediakan juga yang lain-lain. Ada infrastruktur pariwisatanya, mestinya tidak hanya Borobudur, Keraton. Ya di pantai kita masih banyak yang perlu dilakukan supaya orang punya tadi pengalamannya itu banyak datang ke Jogja. Jadi infrastruktur itu harus diperbaiki, kemudian juga yang lain-lain ekosistemnya harus diperbaiki. Contoh satu Mbak gini, ya ini untuk Jogja khususnya ya. Di Jogja itu orang selalu mengatakan kota lama, ya kan? Atau ya keraton itu punya efek yang luar biasa. Ya, persoalannya kemudian ketika orang berpikir Jogja adalah cultural, budaya, kita mulai kehilangan identitas kebudayaan itu di Jogja. Yang kasat mata misalnya bangunan. Anda lihat ya, semakin banyak bangunan-bangunan yang tidak beridentitas Jogja di Jogja. Ya kan? Ya contohnya saja kalau kita ke hotel di Jogja ini, ya, bentuk hotelnya, arsitektur hotelnya sama dengan yang ada di kota-kota yang lain. Sudah modern. Ya, jadi ini kita jadi orang datang itu, loh ngapain saya ke sini kalau cuma begini gitu. Mestinya mana Jogjanya sih gitu. Ya kan? Bangunan kita harus kembali ke bangunan arsitektural Jogja misalnya. Ya ini syukur sekarang sudah mulai kelihatan juga identitas yang lama itu sudah direvitalisasi ya, seperti teman-teman yang ada sekarang ini Rekomis Paing ini ya, ini sudah muncul batik, ya that's it gitu, itu yang harus kita lakukan. Ngapain pakai jas, bukan budaya Jogja jas, ya. Nah ini yang mau kita tampilkan supaya daya saing kita itu semakin kuat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi bukan hanya di harga, ya toh. Mau harga apapun, harga murah ya, itu saya katakan itu hanya satu faktor. Masih ada faktor yang lain. Orientasi selalu orang berwisata kumpulnya ke Jawa. Itu yang jadi masalah. Terkonsentrasinya ke Jawa Bali. Harusnya itu ya dari Jawa ke tempat yang lain. Nah kalau kita bandingkan misalnya data wisatawan yang ada di destinasi di luar Bali dan di luar Jawa Bali dan Jawa Bali itu jomplang gitu, tahu? Maksudnya ini dialirkan. Saya mengatakan begini, ini sangat besar. Karena apa? Satu, pertumbuhan generasi kelas menengah atas kelas menengah Indonesia sangat besar. Yang kedua, millennials. Karakternya berbeda dengan karakter generasi sebelumnya, generasi baby boomers misalnya, ya. Sangat berbeda. Dan mereka ini adalah market yang sangat besar ke depan, generasi millennials, karena ini risk taker nih. Yang cukup berat ya kadang-kadang nekat lah kadang lebih sering. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Bagaimana cara kita ini mobilisasi market yang besar ini supaya mereka itu beredar di seluruh destinasi. Nah, fasilitasi. Pemerintah harus memfasilitasi lewat apa? Mempermudah akses. Sampai sekarang misalnya gini ya, sederhana saja Pak. Orang datang ke Jogja masih harus beli tiket kereta api atau beli tiket bus atau beli tiket pesawat. Lalu dari sana beli tiket taksi. Beli tiket kereta api lanjutan. Atau mungkin beli tiket bus kalau ke tempat lain. Mestinya kan bisa dibuat satu paket. Oke, kalau Anda beli kalau Anda mau berwisata ke Jogja dari Bali, dari mana saja misalnya, buat saja paket transportasi, cek Anda milih selama di sana Anda mau naik apa. Jadi kita udah nggak perlu lagi cari-cari kemana-mana, udah semuanya sudah ready di bandara itu atau di stasiun kereta api itu. Udah ini saya pakai tiket terusan istilahnya. Gitu ya. Di Jogja misalnya nggak ada tiket terusan naik Trans Jogja, cuma satu kali. Satu hari, udah besoknya gak beli lagi. Udah bikin aja tiket terusan. Ya kan, 1 minggu misalnya. Tiket bulanan misalnya. Kenapa tidak? Gitu. Nah itu salah satu Mbak yang buat untuk facilitating di generasi millennials ini. Karena generasi millennials ini gak suka yang ribet-ribet gitu. Dia sangat pragmatis. Baik Prof. Anton, untuk pertanyaan sebagai penutup juga, kira-kira rekomendasi dari Profesor Anton untuk pariwisata yang ada di Indonesia ini seperti apa? Baik. Yang pertama gini, tidak terlalu panik, tidak panik lah kurang lebih gitu ya, tidak panik, santai saja, dimanapun ada tantangan gitu. Oke, ada COVID-19, ya kita tahu bahayanya sudah tahu, semua orang sudah tahu ya.
Kemudian yang kita lakukan kalau berwisata, sekali lagi, pergilah ke tempat yang belum terkontaminasi virus itu. Yang kedua, pakai standar biasa saja. Ya tadi ya semua sudah ngomong, pakai masker, kalau apa jangan bersentuhan langsung, kalau perlu tidak perlu kalau apa ya bisa tidak perlu salaman. Itu sudah standar-standar yang tidak perlu lagi di anu. Yang ketiga saya kira kemudian adalah di dalam berwisata itu kan kita kadang perlu memilih misalnya ya tempat-tempat di mana orang itu tidak agak sedikit berkunjung. Ya. Kalau misalnya di Labuan Bajo kan nggak perlu Anda mau harus ke restoran yang itu, udah makan di warung yang sederhana saja, yang kira-kira pengunjung asingnya tidak banyak. Nah, kita dibelajarkan oleh situasi itu bagaimana kita meminimalisasi kontak dengan atau potensi kontak dengan sumber penyakit gitu. Itu saja. Jadi kalau saya sih tidak merasa sesuatu yang super ekstra gitu ya. Yang jelas kalau kita fisik kita lemah, kalau kita tidak fit, nggak perlu dulu jalan karena itu mudah terkontaminasi. Jadi tidak ada yang ekstra sekali yang harus dipersiapkan untuk berwisata itu. Jalan saja, gitu. Di tempat wisata jangan tidur saja kerjanya, aktif saja, bergerak aja gitu. Harus eksplorasi juga ya, Bro. Gitu. Ya, itu saya kira itu ya. Enggak, kalau saya sih Mbak melihatnya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Anggap saja bahwa ada tantangannya penyakit seperti itu, yes gitu ya. Nah, kontak selalu informasi, kita sedapat mungkin kita mendapat penjelasan dari otoritas di destinasi itu seperti apa penanganan penanganan virus ini dengan mudah. Itu mengapa kita memudahkan kita untuk ya enjoy your life gitu. Jangan terlalu takut. Iya. Dan mungkin saran untuk calon wisatawan ini adalah untuk terus menjaga kesehatan dan memperbarui informasi terbaru dan terkini mengenai destinasi wisata yang akan dituju begitu ya, Pak? Ya, dan hindari tempat-tempat yang terlalu banyak orangnya gitu ya. Baik. Dan bisa kita cari pengalaman di tempat yang tidak ada orangnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Janianto Damanik atas waktunya. Dan ini adalah salah satu episode yang cukup berat tapi juga dibawakan dengan santai juga. Terima kasih banyak Profesor Anton. Sama-sama. Dan sekian dulu episode dari UGM Podcast kali ini. Sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya.